Nah, dalam konteks kemangkrakan total pembangunan IKN itu ada dua tokoh pencipta kebohongan publik. Iya, kalau keberhasilan masih jadi kota. Ya kan. IKN belum tentu. Bahkan mungkin bisa lebih buruk dari Myanmar. Dari Naypyidaw. Iya. Kenapa jadi lebih buruk? Karena kalau di Naypyidaw itu ya walaupun urban design itu agak aneh gitu. Tapi masih bisa difungsikan gitu. Jadi kayak dunia internasional tuh kan Indonesia tuh kalau bikin plan proyek ya gede-gede, ujung-ujungnya mangkrak, kan kita rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, seperti yang teman-teman dengarkan di video awal tadi, para pembenci Pak Jokowi seperti Amin Rais dan kawan-kawannya itu serentak mengatakan bahwa IKN akan mangkrak, IKN akan ditinggalkan oleh Pak Prabowo Subianto, IKN tidak akan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo, IKN akan menjadi hambalang yang versi lebih parah, IKN begini, IKN begono. Dengan analisis omon-omon yang mereka lakukan, teman-teman. Tapi ternyata analisis omon-omon dan sesatnya mereka itu langsung dibungkam oleh kepala otorita IKN yang baru dilantik oleh Pak Prabowo Subianto, yakni Pak Basuki, mantan Menteri PUPR, yang mengatakan hal yang sangat mengejutkan terkait dengan IKN dan bagaimana komitmen Pak Prabowo terkait dengan IKN. Oke, sebelum kita mau masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya kira kalau tadi Pak Presiden waktu menyalamin saya, beliau bilang, ya saya sudah ngomong, laksanakan. Saya cuma bilang, siap perintah. Berarti akan tetap mengejar 4 tahun itu? Iya, 2028 pindah. Tapi saya nanti mau ngadep beliau lagi. Dengerin tuh, 2028 pindah ke IKN. Dengerin tuh. Kalau terkait dengan wakilnya Pak, sudah ada? Belum. Pak, kita realistis nggak sih Pak, 4 tahun dilaksanakan, secara kan baru KIPP yang bisa dibangun sekarang ini. Kalau untuk ekosistem KIPP insya Allah sudah. Karena kan tinggal yudikatif dan legislatif. Sehingga 3 kamar, eksekutif, yudikatif, legislatif, plus huniannya harus sudah siap. Sehingga tahun 2028 beliau ingin mendeklar pindah semua ke sana. Wah, luar biasa. Investor masih ada Pak? Ini ada yang berminat sudah Pak? Nah, sudah. Bakal kayak Pak Jokowi lagi nggak? Oh iya. Pak Presiden itu segala macam. Kalau itu belum, makanya saya harus ngadep beliau lagi untuk bisa mekanismenya, perintahnya kayak seperti apa. Pak, kemarin sempat ada omongan dari Menteri PU Pak, katanya IKN tetap diteruskan cuma dengan lebih lambat gitu Pak. Mungkin dari Pak Basuki sendiri seperti apa menanggapi? Kalau saya kerja selama itu ada programnya, ada anggarannya, ya saya kerjakan. Kan sudah tahu gaya saya kerjakan. Betul, mantap Pak Bas. Memang ada arahan untuk ada dilambatkan. Oh enggak, justru beliau minta supaya selesai 3-4 tahun kan. Selesainya itu dalam Yudikatif dan termasuk ekosistemnya, prasarana dasarnya lainnya, huniannya, perkantorannya, perkantoran kementerian, semua harus disiapkan. Berarti untuk 4 tahun ini tidak terbatas untuk KIPP saja Pak? Saya kira enggak, karena ada beberapa investor yang mungkin di luar Minat ke wilayah 2 juga Pak? di wilayah 2 sudah ada. Wah, sudah berkembang banget IKN-nya. Pak Presiden Jokowi sebelumnya bilang akan rutin berkunjung ke IKN setelah purna tugas. Apakah beberapa waktu ini komunikasi untuk kunjungan Pak Presiden setelah Terakhir beliau, saya komunikasi dengan beliau 2 hari yang lalu. Saya bilang, Pak, Bapak harus rutin ke sana. Oh iya. dalam waktu dekat Pak? Ya nanti tergantung beliau kan, kalau jadwalnya. Tapi beliau memang ingin lebih sering ke sana. Pak, terkait dengan investasi sendiri, sejauh ini investasi yang sudah masuk sudah seberapa banyak Pak? Yang sampai dengan groundbreaking terakhir, kalau APBN kan 86 triliun. Kalau investasinya 58 triliun. Wow. Itu sampai di groundbreaking terakhir sebelum tanggal berapa itu ya? Seminggu sebelum pelantikan. Seminggu sebelum tanggal 20 kemarin, terakhir kan 58 triliun.
targetnya kan 100 triliun ya Pak ya Pak akhir tahun ini. Bisa kekejar nggak Pak? Ada optimistis sendiri atau ada arahan dari Prabowo untuk rencana ini Pak? Ya saya kira kami tetap mendorong yang sudah groundbreaking kita dorong untuk membangun, yang masih dalam pembicaraan kita percepat untuk bisa segera disepakati. Untuk peresmian Istana Garuda, apakah udah ada rencana Pak? Karena kemarin kan Pak Belum, masih baru Istana belum. Negara ya? Iya, nanti kemarin baru Istana Negara, sedangkan Istana Garuda nanti menunggu jadwal dari Istana. Pak, perkiraan groundbreaking ke-9 sudah ada gambaran Pak kapan dan mungkin kira-kira berapa investor di groundbreaking? Saya kira mungkin ada, tapi saya belum tahu persis. Nanti ini saya baru mau ke kantor lagi. Undang-undang IKN kan nggak kan tidak terlalu banyak terkait dengan yang lain-lainnya, justru banyak lex spesialis ya. Hanya mempercepat, belum ada arahan untuk mengubah undang-undang IKN. Kalau LOI sampai sekarang sudah berapa Pak? Sudah berapa LOI-nya? Sudah berapa? LOI sudah lebih dari 500, tapi yang paling penting adalah yang terwujud untuk mulai pembangunan itu lebih penting. Seperti yang dulu, kalau LOI itu bukan hanya investor, ternyata kita petani, kita ada yang konsultan, ada yang kontraktor, ada yang supplier. Yang kita utamakan yang investornya. Nah, investornya ada 200 sekian. 200-an, jadi sekitar kurang dari setengah sebenarnya yang betul-betul investor. Dalam waktu dekat kapan akan kunjungan ke IKN Pak setelah pelantikan ini Pak? Saya besok Kamis ke sana. Oke. Karena Jumatnya ada kunker Komisi 2 DPR, jadi saya duluan ke sana. Kalau Pak Presiden sendiri belum ada arahan apa ke sana? Belum. Beliau kan mau ke luar negeri malahan kan? Mungkin habis dari, nggak tahu saya. Tapi ada pembicaraan soal Kepres dan perpindahan ke sana nggak sih sama Pak Prabowo? Enggak. Oh, itu saya kira levelnya Pak Presiden dengan para menteri. Kalau yang difokuskan oleh Pak Presiden dalam waktu dekat apa itu Pak? Ya itu tadi. Ya sekarang ini kan baru sudah November Desember, jadi saya ingin membuat program 2025 untuk bisa dilaksanakan perintahnya beliau. Berarti Pak Bas akan sering ke IKN dong Pak atau stay di sana Pak? Lebih banyak di sana. Oke. Belum ada perintah. Target sampai akhir tahun konstruksi di otorita di IKN berapa persen Pak? Berapa bos? Apa? Sampai akhir tahun Pak target konstruksi di IKN. Saat ini yang batch 1 sudah 94%. Ya, kita mudah-mudahan bisa sekitar 98% di akhir tahun ini. Kita yang batch 1, yang batch 2 udah sekitar 60% lebih. Yang batch 3 hampir 40%. 36%. Oke. Ya. Berkantor sana Pak. Oke. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan yang sangat komplit dan lengkap dari Kepala Otorita IKN yang baru, Pak Basuki, yang juga mantan Menteri PUPR era Presiden Jokowi, teman-teman ya. Ya, ini sama saja membungkam, menskakmat omon-omon, analisis yang sangat keliru dari para pembenci Presiden Jokowi yang katanya IKN akan mangkrak, Indonesia kalau bikin proyek besar akan mangkrak dan merugikan, IKN akan lebih buruk daripada kota-kota besar lainnya, IKN akan lebih parah daripada Hambalang dan segala macam. Ini kan analisis yang tidak berdasar dan saya pikir apakah mereka tidak punya mata gitu. Pembangunan IKN terus dilakukan, terus berlanjut. Terus dasar mereka mengatakan mangkrak itu dari mana ya? Dan dasar mereka mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak akan melanjutkan IKN itu dari mana ya? Sama seperti Rocky Gerung yang juga pernah mengatakan bahwa ya IKN bukan prioritas Prabowo Gibran dan segala macam. Padahal tadi sudah kita dengarkan Pak Basuki bilang Pak Prabowo sudah memerintahkan lanjutkan IKN, selesaikan sampai 2028, terus kita pindah ke IKN. Waduh, dan bagaimana Pak Jokowi ternyata akan sering-sering berkunjung ke IKN, teman-teman. Ini akan membuat para pembenci semakin kepanasan, semakin kebakaran jenggot, semakin stres, semakin panik. Ya, siap-siap sajalah jantungan atau seperti apa ketika IKN sudah jadi, Pak Prabowo sudah pindah ke sana, bangunannya sudah megah, sudah ramai. Dan kemarin kalau kita lihat teman-teman ya,
ketika IKN dibuka untuk umum itu banyak sekali orang yang berkunjung ke sana loh. Banyak sekali orang yang ingin melihat bagaimana megahnya IKN, megahnya ibu kota yang kita bangun sendiri, bukan ibu kota, bukan bangunan hasil pemberian Belanda, teman-teman. Ini kan sangat luar biasa. Ini yang harus kita apresiasi, kita harus berbangga atas adanya IKN. Tidak seperti para pembenci ini yang tidak pernah berbangga atas hasil kinerja dari Pak Jokowi. Ya, mereka hanya mengakui kinerja Anies kali ya. Aduh, oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.